Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian? Sehat semuanya ya? Tidak ada yang sakit. Kalau yang sakit pasti tidak berangkat hari ini ya. Nah, coba sebelum kita mulai pembelajaran dicek dulu teman kalian sebangku, apakah ada yang tidak hadir di pinggir kalian. Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Kita bisa lanjut untuk melakukan pembelajaran. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin doa untuk ketua kelasnya, silakan. Oke, semoga doa kita pada hari ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Oke anak-anak semua, hari ini kita akan belajar mengenai kelanjutan materi yang kita bahas di minggu yang kemarin. Oke, coba diingat-ingat dulu. Minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya? Oke, power tools, hand tools, kemudian measuring tools, kemudian apa lagi? Ada workshop equipment, benar ya? Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam bagian ataupun macam-macam pengelompokan peralatan yang ada di bengkel. Ada hand tools, ada power tools, ada measuring tools, kemudian ada workshop equipment. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai pengertiannya dari keempat bagian tadi ya, atau pengelompokan alat yang tadi. Jadi untuk pertemuan pada hari ini, pada kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai hand tools. Oke, coba yang masih ingat definisi dari hand tools itu apa? Ya, peralatan tangan. Oke, benar ya. Jadi hand tools ini adalah peralatan tangan di mana hanya menggunakan atau membutuhkan daya atau gaya dari kekuatan tangan saja tanpa ada bantuan dari tenaga-tenaga lain seperti listrik maupun angin. Ya, oke, jawabannya bagus. Kemudian saya tanya lagi, kira-kira apa saja sih alat-alat yang masuk kepada kelompok hand tools? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Obeng, oke. Kemudian ada kunci Inggris, bisa. Kemudian apa lagi? Tang, oke. Kemudian kunci T, ya, benar. Jadi beberapa jawaban dari teman kalian tadi itu sudah sedikit menjawab dari macam-macam bagian atau macam-macam alat yang masuk kepada kelompok hand tools atau peralatan tangan. Nah, jadi di buku kalian ya, buku yang sudah saya berikan ini, silakan kalian buka dulu. Kita akan melihat contoh-contoh dari hand tools, kemudian macam-macamnya, bentuknya seperti apa dan cara penggunaannya seperti apa. Oke, dibuka halaman 2 ya, halaman 2. Silakan dibuka. Sudah? Oke. Dibuka yang pertama ya, dari pengertian hand tools dulu ya. Bisa dibaca, Mas. Bacakan ke teman-teman semua biar bisa menyimak. Oke, sudah ya. Jadi kesimpulannya adalah hand tools itu adalah suatu peralatan yang hanya menggunakan tenaga tangan atau tenaga manusia saja. Jadi kalian sebagai seorang mekanik nantinya cukup menggunakan tenaga tangan. Tidak ada tenaga listrik, tidak ada tenaga panas ataupun tidak ada tenaga angin yang membantu untuk menggunakan alat tersebut. Oke. Masuk ke contoh-contohnya yang pertama. Ini paling basic yang harus kalian tahu, yang harus kalian ingat, yang harus kalian bisa cara penggunaannya. Yang pertama adalah kunci ring ya. Gambar yang pertama adalah kunci ring. Oke. Mas coba dibaca pengertian dari kunci ring.
Silakan. Oke, cukup. Ya, jadi kalian bisa melihat bagiannya sendiri ya, ataupun gambarnya, bentuk dari kunci ring itu seperti apa. Jadi ring itu adalah sebuah lingkaran. Jadi kalian harus bisa membedakan kunci ring dengan kunci yang lain, walaupun fungsinya adalah sama, tapi cara penggunaannya pasti akan berbeda. Nah, jadi seperti contoh lah, misalkan kita akan mengendorkan atau mengencangkan mur yang ada di spion. Nah, kalau kalian menggunakan kunci ring, kalian tidak akan bisa. Kenapa? Karena kunci ring itu bentuknya lingkaran, tidak ada celah untuk masuk ke gagang dari spion itu sendiri. Jadi kita harus pakai kunci apa, Pak? Kita masuk ke bagian jenis kunci yang kedua, yaitu kunci pas. Nah, kunci pas ini bisa kalian gunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan mur. Contohnya yang ada di spion ya. Dari kedua penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa kunci ring itu dan kunci pas itu kegunaannya sama, tapi kadang kalian tidak bisa menggunakan salah satu di kunci tadi ketika kalian mendapatkan suatu pekerjaan yang berbeda. Contohnya seperti tadi, kalian akan mengencangkan atau mengendorkan mur dari spion. Oke, jelas ya anak-anak ya. Oke. Kita masuk ke kunci yang ketiga. Kunci apa? Ya, kunci kombinasi. Kombinasi itu kombinasi dari apa sih, Pak? Jadi kunci kombinasi itu adalah kombinasi antara kunci ring dan kunci pas, atau kalian sering menyebutnya dengan kunci pas ring. Nah, jadi kombinasi dua sisi ya, seperti digambar. Jadi satu sisi adalah kunci pas, yang satu sisinya adalah kunci ring. Dan ini sangat praktis ya menurut saya, ketimbang kalian membeli kunci pas satu set, kunci ring satu set, mending kalian beli kunci pas ring satu set, seperti itu. Kemudian alat yang berikutnya, hand tools yang berikutnya adalah obeng. Apa anak-anak? Obeng, betul. Jadi kemungkinan kalian di rumah itu sudah punya semuanya, hampir semua mungkin di rumah sudah punya yang namanya obeng. Obeng fungsinya untuk apa? Oke, betul sekali. Fungsinya adalah untuk mengencangkan dan juga mengendorkan kepala baut yang ada tanda plusnya dan juga minus. Ya. Jadi kalau ada seperti baut cun yang ada di cover sepeda motor, itu biasanya menggunakan obeng untuk mengendorkannya. Pokoknya yang kepala bautnya itu ada celah plus dan juga minusnya. Itu kalian bisa menggunakan obeng untuk melakukan pekerjaan yang akan kalian lakukan. Jelas untuk obeng ya? Ya. Ada yang ingin bertanya mungkin dari obeng? Jenis-jenis obeng mungkin ingin bertanya kalian. Oke, jadi jenis-jenis obeng itu ada beberapa ya. Ada. Kalau secara umum itu disediakan menjadi dua, yaitu obeng plus dan obeng min. Nah, kedua obeng ini juga bentuknya berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang tapi kecil, ada yang besar. Kemudian ada yang ujungnya ada magnetnya. Nah, itu obeng itu diciptakan berbeda-beda, ya, berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan yang akan kalian lakukan menggunakan obeng tersebut. Misalkan kalian ingin melepas baut yang kecil tapi di dalam rongga sepeda motor yang dalam, tidak mungkin kalian menggunakan obeng yang pendek. Jadi kalian harus pakai obeng yang panjang dan kecil supaya bisa menjangkau baut yang akan kalian lepas. Seperti itu contohnya. Yang berikutnya ada tang, kemudian ada ada kunci Inggris ya yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Ada kunci soket, ada palu, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri di buku yang sudah saya siapkan pada kalian. Nah, jadi intinya ketika hand tools ini tidak bisa kalian kuasai atau kalian tidak ngerti bentuknya seperti apa, nanti kalian akan repot sendiri ketika melakukan praktik. Ya.
Jadi hand tools ini adalah basic kalian ketika kalian akan praktek. Misalkan kalian praktek di bengkel otomotif ya, di sekolahan, kalian ingin meminjam alat atau mengebon alat untuk kalian praktek. Kalau kalian tidak tahu wujudnya alat seperti apa, nama alatnya seperti apa, kemudian macam-macamnya seperti apa, bagaimana kalian akan meminjamnya, seperti itu. Nah, jadi kalian dituntut di sini untuk bisa mengetahui macam-macamnya, bentuknya, namanya, bahkan nama tekniknya juga kalian wajib mengerti. Minimal kalian tahu itu dulu sebelum kalian nanti akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan hand tools yang tadi sudah dijelaskan macam-macamnya. Oke anak-anak, habis ini mungkin ya kita akan menuju ke lab otomotif. Kita akan melihat secara langsung hand tools yang tadi sudah kita bahas itu seperti apa di jam yang kedua. Oke, sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas? Jelas ya? Oke, karena waktunya sudah cukup, kemudian nanti pertemuan yang berikutnya kita akan praktek menggunakan hand tools. Jadi apa yang sudah kalian pelajari mengenai teorinya lewat buku dan juga penjelasan dari saya, ataupun mungkin nanti kalian boleh browsing dan searching, tidak masalah, nanti kalian terapkan di praktek seperti itu. Untuk tugasnya lah, ini ada tugasnya terlebih dahulu. Silahkan kalian pelajari materi yang akan datang, yaitu mengenai power tools. Jadi ingat-ingat ya, kalian boleh atau bisa mempelajari materi power tools terlebih dahulu. Ketika nanti kalian sudah praktek, sudah bisa semua, kita akan lanjut materinya yaitu power tools. Itu ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian selama-lamanya, dan tolong ilmu ini bisa kalian sampaikan kepada teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian. Sebelum saya pergi, kita yel-yel dulu. SMK bisa, SMK hebat. Itu ya, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.